Ya Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita dan kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang sudah saya siapkan dengan Pastor Dr. Yopindo dulu. Kami berdua hari Kamis dia berjanji untuk siap. Hari Jumat saya tanya, hari Sabtu dia telepon, hari Minggu jadi juga. Karena saya tadi pikir kalau dia gak jadi ya saya harus mau tidak mau saya harus siapkan. Saya berusaha untuk juga minggu depan saya akan menghadirkan seorang hamba Tuhan juga yang boleh memberkati kita dalam ibadah live streaming. Tapi saya berharap Bapak Ibu boleh sabar sehingga semuanya itu real. Saya benar-benar persiapkan dengan matang sehingga kita yang terima di sana boleh juga diberkati. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati khotbah hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan saya persilakan kepada Pastor Dr. Yopindo waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang ada di GBI Latu Menten dan seluruh tim pastoral yang saya kasihi, Pastor Kem bersama dengan istri dan seluruh tim pelayan Tuhan. Rasanya begitu bangga bisa jumpa dengan saudara dalam kesempatan-kesempatan seperti sekarang ini. Walaupun kita tidak bisa berjumpa secara tatap muka, hanya melalui virtual, tetapi saya percaya bahwa setiap pertemuan kita dengan cara apapun ada berkat, ada hal-hal baik yang akan dinyatakan bagi kita. Sebagai senior pastor, saya begitu bangga karena sampai hari ini saudara masih tetap bertahan dalam setiap keadaan apapun, di situasi-situasi yang begitu menegangkan, situasi-situasi yang begitu sulit, situasi yang begitu menakutkan, situasi yang begitu membuat banyak orang sedang kalut, membuat banyak orang sedang putus asa, membuat banyak orang sedang kecewa, dan bahkan banyak orang sedang kehilangan harapannya. Tetapi kalau saudara masih bisa ada dan bertahan, itu semua karena perkenanan Tuhan, pekerjaan ilahi yang dikerjakan bagi hidup saudara. Dan melalui kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan pesan firman Tuhan yang saya beri tema tetap bertahan dalam pencobaan. Haleluya. Ada begitu banyak orang kalau mendengar kata pencobaan, mereka banyak yang berguguran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak di antara mereka yang merasa bahwa janganlah pencobaan ya saudaraku, karena itu terlalu berat dan sulit bagi kami hadapi. Tetapi berikanlah berkat. Dengar ini baik, berkat itu tidak selamanya datang kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kadangkala pencobaan perlu datang untuk membawa kita naik level, membawa kita mengalami Tuhan yang lebih hebat dan dahsyat lagi. Jadi mari dalam setiap apapun yang sedang kita alami, kita tetap bertahan. Kitab Yakobus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-12, Alkitab berkata demikian: berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab memberikan sebuah pemahaman yang begitu luar biasa. Justru dalam pencobaanlah ketika kita bertahan, maka kita disebut orang-orang yang berbahagia. Saya juga justru sedang berpikir bahwa kemudian kebahagiaan yang kemudian datang dari orang yang bertahan dalam pencobaan adalah kebahagiaan yang datangnya dari Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebab Alkitab berkata apa? Apabila ia sudah tahan uji. Haleluya. Jadi kalau orang dicobai, dia harus bertahan. Supaya apa? Dia dapat kebahagiaan. Karena ketika dia bertahan, ini yang membuktikan dia tahan uji, saudaraku.
ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepadanya, kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi mereka yang bertahan dalam pencobaan, Alkitab berkata dia masuk dalam pengalaman-pengalaman yang besar, pengalaman-pengalaman yang begitu sangat membuat hati Allah disukakan, saudaraku. Apabila kemudian dia tahan uji, maka dia menerima mahkota kehidupan. Jadi selama kita ada dalam dunia ini, pencobaan silih datang berganti dalam hidup kita. Dan kalau kita bertahan, maka kita menerima kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan dalam dunia ini adalah kebahagiaan yang terbatas, saudaraku. Karena nanti kita akan selesai dalam dunia ini. Tetapi yang tidak terbatas adalah kita menerima kehidupan yang kekal. Dalam kehidupan yang kekal, Allah memahkotai kita dengan mahkota kehidupan. Itu sebabnya doa saya bagi setiap saudara, jemaat Tuhan yang ada di GBI WC Latu Menten. Dengar ini baik. Jangan pernah gugur dalam imanmu. Jangan pernah berubah setia. Jangan pernah kemudian engkau tidak bertahan dalam setiap pencobaan-pencobaan yang sedang diterahkan padamu. Dalam setiap pengalaman-pengalaman buruk yang barangkali ketika engkau ikut Tuhan itu datang menerpa hidupmu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetap bertahan dalam pencobaan adalah yang pertama yang ingin saya bagikan bagi saudara pribadi yang tetap lapang hatinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini banyak orang sudah tidak lapang hatinya, banyak orang tidak luas hatinya, banyak orang hatinya sudah sempit, menganalisa segala sesuatu dengan cara yang sempit. Alkitab berkata dari dalam hati harusnya terpancar kehidupan, tetapi justru banyak orang hari-hari ini dari hatinya sudah tidak lagi bisa memancarkan kehidupan, karena hatinya udah gak lapang menerima setiap keadaan, menerima setiap persoalan, menerima setiap kejadian-kejadian yang terlihat oleh mata, yang terdengar oleh telinga. Hari-hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang lapang hatinya adalah dia yang dapat mengatur jiwa, roh, dan tubuhnya sehingga berperilaku yang menyenangkan tetap hati Allah dan tidak melukai hati Allah. Haleluya. Dia tetap memuliakan Tuhan, dia tetap menyenangkan hati Tuhan, dia tetap melakukan yang terbaik bagi Allahnya, dan dia tidak berubah dalam kehidupannya terhadap Allahnya. Dia tetap kemudian menyatakan bahwa apapun yang terjadi, dia tetap iring Tuhan sampai segala sesuatu selesai. Haleluya. Jadi mari miliki hati yang lapang, saudaraku. Supaya apa? Supaya kita dapat atur seluruh kehidupan kita, perilaku kita, tubuh, roh, dan jiwa kita untuk tetap memuliakan Tuhan. Haleluya. Di musim pandemi COVID-19 yang belum selesai, vaksinnya pun belum kemudian bisa ditemukan secara besar, dan sedang dalam proses uji klinis, saudaraku. Kita tidak tahu hasilnya, tetapi saya berdoa supaya kita tetap bertahan dalam setiap apa yang sedang kita alami hari-hari ini, sebab kita perlu bersandar hanya kepada Tuhan. Dan kalau kita bertahan, maka kita menjadi pribadi yang harus punya hati yang lapang, saudaraku, supaya kita bisa atur kehidupan kita menjadi kehidupan yang jauh lebih baik. Pribadi yang lapang hatinya adalah pribadi yang kemudian benar-benar tetap mengandalkan Tuhan dalam hidupnya apapun yang terjadi. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Jemaat Tuhan, Gereja Benteng Indonesia WC Latu Menten yang saya kasihi, sebagai senior pastor, saya mungkin tidak bisa bersentuhan dengan saudara, tetapi saya percaya Pastor Ken bersama dengan istri tetap bersentuhan dengan saudara, tetap berkomunikasi dengan saudara. Doa saya, saudara bukan hanya kemudian mengalami kehidupan yang sekarang seperti ini, lalu saudara kemudian merasa bahwa semua sudah berakhir. Tetapi doa saya, saudara tetap bertahan sampai segala sesuatu ini bisa selesai. Haleluya. Yang kedua yang ingin saya bagikan bagi saudara, tetap bertahan dalam pencobaan. Bicara apa? Bicara pribadi yang tidak masa bodoh dengan Tuhan. Hari-hari ini banyak orang mulai masa bodoh dan tidak mau peduli dengan Tuhan. Banyak orang acuh tak acuh. Mereka pikir bahwa mau bikin apa lagi, saudaraku. Banyak orang jadinya bosan. Banyak orang jadinya kemudian bersikap nyeleneh, saudaraku. Tidak mau tahu lagi tentang Tuhan, tidak mau peduli lagi dengan Tuhan. Hidupnya masa bodoh dengan Tuhan. Dengar ini baik, justru dalam keadaan model kayak begini, kita harus serius dengan Tuhan. Sebab dalam keseriusan kita dengan Tuhan justru membuat kita dapat bertahan dalam setiap pencobaan-pencobaan yang akan kita hadapi. Dan saya percaya kalau engkau bisa bertahan, kebahagiaan adalah milikmu. Kalau engkau bisa bertahan dalam pencobaan, maka dengar ini baik, ada mahkota kehidupan yang disediakan bagimu. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang tak acuh-acuh dengan Tuhan, orang yang tidak masa bodoh dengan Tuhan, dia adalah pribadi yang tidak gampang goyah. Dia adalah pribadi yang gak gampang menyerah dengan kehidupannya. Dia adalah pribadi yang kehidupan iman, pengharapan dan kasihnya tetap teguh. Dan dia yang kemudian tetap mengandalkan Tuhan. Dia yang tetap bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan. Itulah pribadi yang tidak mau masa bodoh dengan Tuhan. Pribadi yang betul-betul mengharapkan Tuhan dalam kehidupannya. Daud adalah pribadi yang tidak masa bodoh dengan Tuhan. Waktu dia ada di padang mengembalakan kambing domba kepunyaan ayahnya, dia justru memanfaatkan setiap waktu dan setiap momentum itu untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan dengan bermodal kecapi yang ada di tangannya. Dia menyukakan hati Tuhan. Dalam setiap kesempatan, kita jangan masa bodoh dengan Tuhan. Kita menyukakan hati Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan. Sebab keadaan model kayak zaman sekarang ini, semua serba susah. Kita keluar masalah. Kita kemudian harus pakai setiap protokol. Masker, cuci tangan, hand sanitizer. Hari-hari ini semua serba masalah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita seperti dibatasi ruang geraknya. Tetapi satu hal yang perlu saudara ingat, saudara tidak boleh masa bodoh dengan Tuhan. Daud tidak pernah mau masa bodoh dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi, apapun keadaannya, dia mengalami perkara-perkara hebat yang datangnya dari Tuhan. Perhatikan, Tuhan kemudian angkat Daud mulai dari seorang pengembala kambing dan domba, seorang pribadi yang tidak pernah diperhitungkan oleh orang tuanya. Bahkan saudara-saudaranya dipersiapkan menjadi orang-orang hebat. Tetapi Daud hanyalah gembala. Tetapi orang yang tidak pernah masa bodoh dengan Tuhan, perhatikan
Tuhan ini baik. Justru Tuhan yang angkat. Manusia tidak angkat kita, Tuhan angkat kita. Manusia tidak bisa melihat apa yang besar dalam diri kita sebagai karisma dan potensi. Tuhan melihat itu. Jadi kalau engkau tidak masa bodoh dengan Tuhan, engkau akan melihat perkenanan Tuhan. Berkat-berkat datang menyertai engkau. Haleluya. Daud akhirnya menjadi seorang raja di Israel. Kenapa? Dia tidak masa bodoh dengan Tuhan. Apa yang dialami oleh Daniel, walaupun kemudian gua singa sedang menanti hidupnya, tetapi dia tidak masa bodoh dengan Tuhan. Dia tidak pernah cuek dengan Tuhan. Imannya tidak pernah goyah. Dia tidak berubah setia dengan Tuhan. Singkatnya, gua singa itulah pertaruhan imannya dengan Tuhan. Itulah bagaimana Daniel mengimplementasikan sikap imannya yang tidak masa bodoh dengan Tuhan. Tapi Alkitab berkata, singa yang sudah dibuat lapar pun terkatup mulutnya. Kalau kita tidak masa bodoh dengan Tuhan, engkau akan melihat perkara-perkara besar. Engkau akan melihat perkara-perkara hebat. Engkau akan melihat perkara-perkara mujizat. Engkau akan melihat perkara-perkara dahsyat yang terjadi di dalam hidup. Petrus dan rekan-rekannya ketika jumpa Yesus di tepi Tasik Galilea, dan mereka tidak menangkap apa-apa semalam-malaman. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, anak-anakku, adakah lauk pauk padamu? Mereka berkata, Tuhan, Guru, telah semalam-malaman kami kemudian menjalahkan jala, tetapi kami tidak menangkap apa-apa. Lalu kemudian Yesus berkata kepada mereka, anak-anakku, berangkatlah sedikit agak ke dalam, lalu tebarkanlah jalamu di situ kembali. Petrus berkata, Guru, kami telah melakukan itu semalam-malaman, dan saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk ikan bisa dijumpai. Tetapi karena Petrus dan rekan-rekannya tidak masa bodoh dengan apa yang Tuhan perintahkan, maka waktu mereka melakukannya, mereka menerima besarnya jumlah ikan yang didapat. Jangan pernah masa bodoh dengan apa yang Tuhan mau. Jangan pernah masa bodoh dengan firman yang engkau terima. Jangan pernah acuh dengan apa yang Tuhan perintahkan. Tetap ikuti apa yang Tuhan kehendaki. Saya percaya engkau akan terima mujizat perkenanan Tuhan dalam hidup. Haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, doa saya bagi setiap saudara, engkau tetap bertahan dalam setiap percobaan-pencobaan. Sebab yang saya tahu, pencobaan-pencobaan itu pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan. Kebahagiaan sedang menanti engkau, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan mahkota kemuliaan sedang menunggu engkau di sorga yang mulia. Yang ketiga, haleluya, tetap bertahan dalam pencobaan adalah dia pribadi yang mengerjakan keselamatannya, mengerjakan imannya, mengerjakan pengharapannya, mengerjakan kasihnya kepada Tuhan sampai tuntas. Iklan bilang begini, sampai tetes terakhir. Wow. Orang yang bertahan dalam pencobaan adalah pribadi yang tetap mengerjakan keselamatannya.
mengerjakan imannya, mengerjakan pengharapannya, mengerjakan kasihnya, mengerjakan perintah-perintah Tuhan sampai tuntas, sampai tetes terakhir. Haleluya. Saya percaya kalau engkau lakukan itu, sama seperti Paulus berkata, aku berlari sampai tujuan. Aku kemudian tidak sembarang bertinju sampai aku menang. Haleluya. Garis akhir, finish, itulah yang harus kita capai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetaplah kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Tetaplah pertahankan iman. Tetaplah ada dalam pengharapan. Tetaplah lakukan kasih yang engkau kerjakan kepada Allah. Mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi manusia seperti dirimu sendiri. Barangkali engkau sedang didera. Barangkali engkau sedang punya pengalaman-pengalaman buruk. Engkau tetap mengasihi Tuhan dan sesama, termasuk musuh-musuh. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, walaupun jumpa hanya dalam virtual seperti ini, ya, saudaraku, jumpa dalam pesan firman melalui media yang saudara terima, tetapi yang saya percaya saudara pasti diteguhkan. Doa saya bagi setiap saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rekan, sahabat, jemaat Tuhan, umat Tuhan, orang tua, saudara bersaudara, anak muda, anak-anak sekolah minggu. Haleluya. Doa saya, jemaat Tuhan GBI WC Latu Menten, saudara diberkati Tuhan. Haleluya. Tetap bertahan dalam setiap pencobaan yang sedang engkau alami. Upah besar menanti engkau di surga, dan kebahagiaan sedang terjadi dalam kehidupan selama engkau ada dalam dunia ini. Dan saya percaya Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan. Tuhan Yesus tidak pernah berubah setia. Tuhan Yesus tidak pernah kemudian jauh darimu, kalau engkau tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup. Haleluya. Tunduk kepala dan kita berdoa. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan GBI WC Latu Menten, diberkati Tuhan. Buat mereka menjadi pribadi-pribadi yang tetap bertahan dalam setiap pencobaan, sebab kebahagiaan akan ada pada mereka dan mahkota kehidupan akan terima mereka. Itu sebabnya hamba berdoa, jadikan mereka menjadi pribadi yang lapang hatinya, menerima setiap ujian, pencobaan yang dialaminya. Jadikan mereka menjadi pribadi yang tidak pernah masa bodoh dengan Tuhan, pribadi yang mau tahu dengan Tuhan, pribadi yang serius dengan Tuhan dalam urusan Tuhan, pribadi yang tidak acuh tak acuh dengan Tuhan. Jadikan mereka menjadi pribadi yang mengerjakan keselamatan mereka, mengerjakan iman yang Engkau berikan bagi kami, bagi mereka, mengerjakan pengharapan dan kasih mereka sampai tuntas. Dan hamba berdoa, berkat kemurahan ada padamu. Dalam pandemi COVID-19 ini, tidak ada yang diserang penyakit COVID ini. Tolak dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa, mulai dari keluarga-keluarga, anak-anak sampai kepada orang tua, semua terhindar dari COVID-19. Hamba berdoa, berkat Tuhan tidak pernah kekurangan dalam rumahmu. Penyakit jauh dari kemahmu. Hamba berdoa, segala hal buruk jauh darimu. Pengembalaan di GBI WC Latu Menten yang belum dibuka kembali, hamba berdoa biar tangan Tuhanlah yang menolong. Pastor Ken bersama istri diberkati dan anak-anak diberkati, dan seluruh jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Hamba bersyukur dan percaya
kemuliaan Tuhan tetap dinyatakan bagi gerejamu. Dan terima segala kebaikan Tuhan di dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Dan doa saya, saudara, Tuhan buka jalan supaya kita cepat, pemerintah kita cepat dapat vaksin yang terbaik, vaksin yang ada, supaya kemudian kita bisa ibadah secara offline dengan tatap muka kembali. Shalom, haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, saya percaya bahwa kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang ada dan kita semua sudah diberkati melalui firman Tuhan yang ada. Terima kasih untuk Pastor Dr. Yopin Dolu buat kebenaran firman Tuhan yang hari ini. Terima kasih Bapak udah layani kami dengan firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk tetap bertahan dalam masa pencobaan. Virus corona adalah masa di mana Tuhan mengirimkan pencobaan ini, pencobaan yang bukan hanya dialami oleh satu orang, dua orang, seluruh dunia mengalami satu pencobaan yang luar biasa. Nah, dalam pencobaan yang luar biasa ini kita diajarkan tetap bertahan. Amin. Tetap bertahan walaupun virus coronanya nggak bakal berlalu. Tapi kita tetap bertahan karena orang yang tetap bertahan dalam Tuhan, orang yang setia sampai pada akhirnya mendapat mahkota kehidupan. Amin. Nah, jangan sampai karena gara-gara virus corona kita tinggalkan Tuhan. Jangan sampai gara-gara pencobaan yang berat ini diizinkan Tuhan terjadi, kita mulai tawar hati dengan Tuhan, kita mulai khawatir dengan Tuhan, kita mulai kecewa dengan Tuhan. Kapan ini berlalu? Kapan ini selesai? Kapan ini pergi? Dan kita kembali melakukan kegiatan normal, pergi ke mall, shopping tanpa menjadi rasa khawatir, was-was, tanpa harus pakai masker, tanpa harus curiga satu dengan lain. Jangan-jangan lu ini yang corona ini. Jangan-jangan habis salaman kita langsung semprot sanitizer di tangan. Terus nanti yang di situ tersinggung, emang tangan gue kenapa kalau jadi gini tangan gue, dikira kita tangannya kotor, padahal enggak. Menjaga dan mengantisipasi, kita tetap menjaga kesehatan. Duduk tadinya kita harus bersatu, kita teguh dengan dempet-dempetan, sekarang berjauhan tapi kita tetap bersatu, bertahan. Amin. Gak gampang saudara, hari masa-masa ini saudara, suami istri jalan di satu mobil, biasanya di mobil sebelahnya suaminya nyetir, istrinya di sebelahnya, kalau ketemu pindahkan ke belakang, dulu harus di depan. Kita dalam keadaan yang memang benar-benar kita dibuat sampai benar-benar new normal, benar-benar. Jadi saya berharap Bapak Ibu semua yang ada, firman Tuhan yang ada hari ini termaterai dalam kehidupan kita. Bawa pulang ini, lakukan dalam kehidupan kita sehingga kita benar-benar dilawat dan diberkati. Lakukan firman Tuhan, karena kita bilang yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu dan simpan dalam hatinya lalu melakukannya. Bukan diamin saudara, bukan ngeremin, tapi melakukannya dia apa? Memperkatakan firman Tuhan, bertindak sesuai dengan firman Tuhan, berpikir sesuai dengan firman Tuhan, berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita menjadi berkat buat nama Tuhan. Sampai jumpa lagi di ibadah live streaming minggu depan. Saya mengharapkan Bapak Ibu boleh ada lagi dalam ibadah perjamuan kudus, di mana kita siapkan diri kita terima perjamuan kudus melalui ibadah live streaming. Buat Bapak Ibu kami mengharapkan untuk membeli roti tawar yang ada dan juga membeli anggur warna merah. Kita siapkan sama-sama untuk kita ada lagi dalam ibadah di minggu depan, dalam ibadah live streaming melalui channel YouTube Camp Titi dan juga channel YouTube GBI Double Latu Menten. Ada 2 channel YouTube yang saya siapkan Bapak Ibu, supaya channel YouTube yang KM itu saya
tidak mau masukin pujian. Kenapa? Karena dalam setiap pujian itu ada lisensi yang harus kita taati. Kalau saya salah masukin itu bisa-bisa saya di ban, sehingga saya kena dampak daripada lagu-lagu yang ada, sehingga saya hanya masukkan khotbahnya, saya paskan dengan jam yang ada, sehingga benar-benar kita juga diberkati dua channel itu. Buat Bapak Ibu yang memberikan persembahan dan perpuluhan yang ada, Bapak Ibu boleh melihat di awal tadi dan juga di running text yang kami sudah siapkan, sehingga sama-sama kita diberkati melalui ibadah kita. Dan persembahan yang Bapak Ibu boleh memberikan, boleh menunjang kami untuk terus memberikan pelayanan live streaming. Lumayan saudara, untuk menggarap ibadah live streaming itu kurang lebih persiapannya hampir 1 minggu. Saya siapin pelan-pelan, materi yang pelan-pelan semuanya disiapin, sehingga benar-benar pas hari Minggu ready dan siap, sehingga jemaat Tuhan yang ada di rumah tanpa terkendala dengan jaringan internet yang ada dan juga resolusi yang ada dan suara yang ada, sehingga benar-benar Bapak Ibu boleh sampai kepada Bapak Ibu dengan hal-hal yang baik. Itu saja pengumuman dari gereja. Kita akhiri ibadah kita hari ini. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih buat hari ini. Tuhan begitu baik dan sayang kepada kami. Akhir ibadah kami datang kepadamu bersama-sama bersatu hati berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Berkati kehidupannya, berkati pelayanannya, berkati keluarganya, hidupnya. Tuhan selalu senantiasa menyertai dan menyatakan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat dalam kehidupannya. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang menyaksikan kami, baik di GBI Double C Latu Menten ini, Bapak, seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, hamba secara khusus berdoa buat mereka, rumah tangga yang ada, keluarga yang ada, anak-anak yang ada, bisnis mereka, usaha mereka. Kami hamba berdoa dari tempat ini dan kami percaya kuasa-Mu dinyatakan di sana. Jamah mereka Bapak, tolong mereka yang saat ini membutuhkan uluran tangan-Mu untuk memulihkan keadaan bisnisnya. Tuhan tolong Bapak, nyatakan kuasa-Mu, pertolongan, mujizat-Mu dalam nama Yesus. Yang saat ini membutuhkan uluran tangan-Mu untuk Tuhan campur tangan dalam pekerjaannya, mungkin karena mengalami dampak yang ada, kami berdoa Tuhan tolong Bapa, nyatakan kuasa-Mu untuk memberkati pekerjaan mereka saat ini yang mereka sedang mencari pekerjaan juga karena kena dampak daripada itu. Tuhan tolong campur tangan, buka-buka banyak perusahaan yang boleh menerima mereka sehingga mereka kembali melakukan segala aktivitas yang ada. Kami berdoa jika Tuhan ada dalam jemaat-Mu, Engkau menjumpai mereka ada dalam keadaan yang sakit, jamah Bapa dan sembuhkan dan pulihkan dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus mereka menjadi sembuh dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu jemaat Tuhan yang saat ini mereka sedang hamil karena ada bayi, karena itu kami berdoa buat bayi yang ada dalam kandungan yang ada, kami jamah anak itu dalam nama Yesus. Biar sejak dari rahimnya dia mengenal Engkau, sejak dari rahimnya dia boleh diliputi dengan kuasa-Mu. Jamah dan tolong mereka semua Bapa. Seluruh sidang jemaat-Mu yang lain yang saat ini bergumul untuk hal-hal yang dalam urusan rumah tangga mereka, hamba-Mu percaya Tuhan turut campur tangannya. Sebagaimana Tuhan boleh memulihkan dan melakukan mujizat di dalam perkawinan di Kana, biarpun itu pun dilakukan dalam rumah tangga daripada anak-anak-Mu sidang jemaat-Mu di GBI Double C Latu Menten maupun yang menyaksikan kami hari ini. Berkati kami Bapa, berkati rumah tangga kami, berkati semua kami yang ada, sehingga apapun yang kami lakukan tangan-Mu selalu menopang kami, membuat kami berhasil dan beruntung dalam kehidupan kami. Kami boleh melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa buat kami semua dan buat seluruh sidang jemaat-Mu yang menyaksikan kami hari ini. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, mereka memberi dengan iman, harapan dan percaya bahwa Yesus sanggup untuk melipat gandakan berkat dalam kehidupan mereka. Setiap tangan yang memberi dalam perpuluhan, Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi dalam perpuluhan yang ada. Setiap apa yang mereka lakukan untuk pekerjaan-Mu, kami percaya Tuhan selalu menolong dan memberkatinya Bapa. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat dan menyerahkan seluruh bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan Tuhan, pemerintahan pusat sampai kepada daerah RT RW yang ada. Tuhan tolong Bapa agar keadaan bangsa kami boleh benar-benar aman dalam pemeran-Mu. Bangsa ini ada dalam mata-Mu, dalam hati-Mu, dalam pikiran-Mu, dalam rencana-Mu.
kuasa-Mu dinyatakan di bangsa ini Bapa. Berkati bangsa pilihan-Mu juga Bapa, bangsa Israel, oleh mereka kami dapat bagian keselamatan. Salam bagi Israel, nyatakan kuasa Tuhan bagi Israel Bapa. Terima kasih banyak Bapa yang baik, kami serahkan hidup kami serahkan setiap pasien-pasien COVID yang ada. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tenaga-tenaga medis, dokter yang ada, Tuhan lawat melingkupi dan tolong mereka juga Bapa. Kami menyerahkan rencana-rencana kami, planning gereja kami untuk kami akan memulai gereja secara live di Hotel 88. Tuhan tolong juga agar semua persiapan yang kami perlukan, baik dana yang kami perlukan untuk sewa gedung yang ada, kami percaya Tuhan sanggup untuk menyediakan itu semua bagi kami. Kami akan serahkan semuanya ke dalam tangan kemurahan-Mu. Dengan demikian saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, arahkanlah imanmu kepada Tuhan dan mari kita melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus biarlah tetap tinggal menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di live streaming minggu depan. Salam.